kalau orang kan identiknya yang namanya kanker itu pasti kanker kemo gitu kan, identik tuh, maksudnya kayak orang taunya tuh kalau kanker tuh kemo gitu kan. Padahal sebetulnya kalau untuk pengobatan sistemik sendiri itu kan nggak cuma kemo ya dok ya, ada imunoterapi, ada juga terapi target gitu ya. Nah Sobat Mandaya, hari ini kita akan membahas perbedaan ketiganya itu apa sih gitu kan sama dokternya, jadi supaya teman-teman juga nanti bisa tahu gitu ya apa perbedaan ketiganya, dan ketika misalnya suatu hari atau suatu saat membutuhkan pengetahuan itu, entah untuk diri sendiri misalnya atau untuk keluarga atau teman, nanti bisa diinfokan gitu ya ke yang lain informasi yang tepat gitu ya. Nah oke, kita mulai nih dok, ngomongin kemoterapi gitu. Itu sebenarnya apa? Karena aku tahu orang familiar nih sama istilahnya, tapi nggak banyak yang benar-benar tahu gitu kemoterapi itu sebenarnya apa. Jadi aku jelasin dulu ya dok. Boleh. Ya. Jadi intinya kalau terapi kanker itu ada 2 jenis. Dia yang lokal itu contohnya radiasi atau operasi. Jadi benar-benar fokusnya adalah di tumor induknya itu gitu. Nah sementara yang kedua adalah terapi yang bersifat sistemik. Jadi sistemik itu kita memberikan obat-obatan yang nanti efeknya bukan hanya ke kanker di primernya aja, tapi bisa ke seluruh tubuh. Dan efek sampingnya juga bisa kena ke organ lain seperti itu. Nah, kemoterapi itu sebenarnya bagian dari si terapi sistemik tadi, gitu dok. Nah, kemoterapi itu apa sih? Jadi dia kalau kita sebutnya nama lainnya kemoterapi itu agen sitotoksik karena dia membunuh si sel kankernya itu. Nah, kerjanya apa? Kerjanya itu melalui proses siklus selnya itu dok. Gitu. Jadi kan kalau sel itu kan dia punya siklus, ada fase G sampai nanti fase M, balik ke G lagi. Nah, itu nanti si obat kemo itu kerjanya di situ sehingga dia nanti membunuh si sel kankernya. Kayak gitu. Nah, kalau kita ngomong obat, nah obatnya itu apakah selalu diinfus atau ada yang diminum atau gimana dok? Betul. Jadi pertanyaan bagus dok. Jadi kemoterapi itu memang mostly itu pemberiannya lewat infus. Infusnya bisa lewat apa? Bisa lewat kemoport, bisa lewat CVC, vena sentral. Paling sering kita pakainya perifer ya, karena paling gampang gitu. Nah, tapi selain intravena, itu kita bisa juga dok memberikan lewat oral. Ada beberapa obat kemo tertentu dia bisa lewat minum, walaupun memang nggak banyak dok pilihannya begitu. Lalu selain itu bisa juga dengan pemberian-pemberian lain, misalnya ada yang topikal, ada juga yang pemberiannya intratekal atau intravesika atau intraarterial dan lain-lain. Jadi memang sekarang itu seiring perkembangan zaman tuh nggak cuma infus aja dong pemberian kemo, walaupun memang sampai detik ini yang terbanyak tetap lewat infus. Gitu. Membayangkan kemo tuh kayak serem gitu ya dok ya, maksudnya dari segi efek samping, kemudian ya kita tahu lah maksudnya kalau pasien-pasien kan biasanya ada efek samping rambut rontok lah dan lain sebagainya. Nah sebetulnya kemoterapi itu sendiri gitu dok ya, itu apakah semuanya akan mengalami kondisi yang sama atau enggak? Karena saya lihat kadang ada yang rambutnya rontok, kadang enggak, kadang ada yang kayak lemes banget tapi ada yang enggak juga gitu. Itu gimana tuh dok? Iya benar-benar. Kalau kita ngomongin kemo yang benar-benar kemoterapi itu efek sampingnya sebenarnya ada yang spesifik organ tergantung obat kemonya, ada yang efek samping general. Yang general tuh contohnya apa? Misalnya kayak sariawan, mual muntah, rambut rontok, itu yang umum. Atau ya malaise atau kita sebutnya lemes pasiennya, itu efek samping yang umum yang hampir semua obat kemo menimbulkan efek samping seperti itu. Ada juga yang dia organ spesifik, misalnya obat kemo tertentu kayak cisplatin, dia lebih berbahaya untuk ginjal, nefrotoksik, sehingga kita harus hati-hati, harus kasih cairan banyak, atau golongan-golongan antrasiklin seperti doxorubicin. Nah itu efek sampingnya ke jantung, makanya pasien yang mau di kemo itu kita harus echo dulu, pemeriksaan jantung dulu. Ada juga yang ke paru, seperti misalnya bleomycin gitu. Nah, jadi memang ada efek samping yang obat-obat kemo tertentu tuh dia ada menyerang organ tertentu. Tapi dok, sebenarnya sih apakah pasti semua pasien mengalami itu? Sebenarnya jawabannya tidak ya, karena dia kan ada persentase. Dan zaman sekarang kan obat-obat suportif juga sudah semakin berkembang. Jadi kayak obat anti mual muntah udah semakin bagus-bagus. Kemudian obat-obat untuk tata laksana efek samping lainnya, misalnya kayak yang sering juga leukositnya turun, HB-nya turun, itu juga sudah banyak obat untuk mencegah itu gitu. Pilihannya sudah ada banyak, jadi efek sampingnya sudah bisa diminimalisir. Sebetulnya kalau dari sisi dokter Kahom sendiri gitu dok ya, gimana pertimbangannya ketika ngeracik si obat kemo itu, dan mungkin orang banyak nggak ngeh gitu bahwa kemoterapi dikasih obat, tapi kan obatnya tuh harus diapain dulu, harus ya itu tadi diracik dulu, dimasak
masak dulu lah ibaratnya gitu kan. Nah itu gimana prosesnya tuh dok? Ya, jadi memang gini dok, kalau misal untuk penyakit-penyakit kanker itu, kayak misal kanker paru itu, atau kanker usus, atau kanker payudara itu sebenarnya kita udah ada panduan internasional ataupun yang lokal. Jadi di sana kita dipaparkan, oh kalau kanker tipe ini, kanker paru tipe ini, nanti obat pilihan kemonya ini A, B, C, D, E. Nah itu kita sebenarnya pilih dari situ. Nah, tapi tidak segampang itu gitu menentukannya ya, karena memang sebelum kita memilih, kita pertama harus tahu dulu ini kankernya jenis yang mana, selnya yang mana, stadiumnya berapa, dan satu lagi yang penting juga kondisi pasiennya. Misalnya, oh kemo ini seharusnya pakainya 3 obat, tapi kondisi pasiennya kayaknya ringkih ya, frail gitu, atau udah usia lanjut. Nah kita harus pertimbangkan kurangi, misalnya jadi cuma 2 obat atau 1 obat seperti itu. Atau misalnya oh pasiennya harusnya mendapatkan kemo ini, tapi ternyata jantungnya jelek kondisinya atau pompa jantungnya menurun, jadi kita harus ganti obatnya yang lebih aman untuk jantung. Jadi itu memang semua walaupun ada panduannya internasional ataupun lokal, kita tetap kembali kepada kondisi pasiennya. Itu makanya dok, sebelum kita kemo itu benar-benar wajib dilihat pasiennya, dilihat performance statusnya gimana nih, masih bisa nggak untuk melaksanakan fungsi hari-hari, frail nggak pasiennya kayak gitu. Lalu kita lihat juga tuh fungsi-fungsi organnya, makanya pasti kalau kemo pertama tuh agak lama ya pemeriksaannya, karena kita harus benar-benar make sure, meyakinkan oh ini pasiennya layak untuk kemo. Terus kira-kira bisa nggak kemo dengan regimen kombinasi atau cuma 1 obat, atau bahkan dosisnya harus kita modifikasi. Seperti itu sih dok. Jadi memang yang dilihat dan dinilai itu sebelum kita blek kasih protokol kemo itu banyak gitu. Iya, jadi ibaratnya kalau kahom tuh ya mungkin kalau dokter bedah itu kan kita lihat keterampilan tangan nih. Bener. Tapi kalau dokter kemo mungkin kayak itu tadi ya, analisisnya itu dok ya, kayak mikir ya. benar-benar mikirnya tuh benar-benar diituin satu-satu gitu supaya bisa mendapat racikan yang paling tepat untuk si kanker tersebut gitu. Betul. Nah, kalau kemo sendiri itu biasanya berapa lama dok, dan berapa atau apa ada siklusnya kah atau gimana gitu? Oke, sebenarnya sih kalau misal untuk kemoterapi itu rata-rata kita di 21 hari, tapi ada juga beberapa regimen yang diberikannya per 14 hari, ada yang 7 hari, itu memang berbeda-beda tergantung regimen, tergantung protokolnya, tergantung obatnya dok gitu. Cuma memang mungkin Sobat Mandaya pernah dengar, iya tiap 3 minggu memang banyaknya itu rata-rata per 3 minggu atau 21 hari, tapi ada juga beberapa kayak misal untuk yang kanker usus itu ada yang per 14 hari, atau ada kanker misalnya kanker empedu dia diberikannya setiap 7 hari, jadi memang berbeda-beda tergantung protokol sama regimen kemoterapinya gitu. Cuma memang ada basicnya sih dok, kenapa dikasih 21 hari, karena umumnya itu kan efek sampingnya itu yang terberat itu titik nadirnya itu di 14 hari. Jadi kita butuh 7 hari untuk recovery, makanya sebabnya dikasihnya per 21 hari. Memang rata-rata sih paling banyak yang 21 hari. Tapi itu biasanya berapa lama? Misalnya apakah berapa 6 kali bulan gitu, gitu atau berapa gitu? Itu tergantung lagi, tergantung stadium, tergantung kita tujuannya mau apa, apakah neoadjuvan atau adjuvan, apakah paliatif gitu. Jadi kalau misalnya neoadjuvan kita berikan misal apa nih, payudara 6-8 siklus sebelum operasi, atau kalau adjuvan 4-6 siklus. Itu beda-beda banget tuh tergantung kankernya apa, targetnya apa. Kalau untuk yang paliatif, nah paliatif juga kita bukan berarti nggak ngasih terapi sama sekali, karena ada juga kita tetap memberikan gitu untuk controlling biar kankernya nggak progresif. Nah itu bahkan kalau paliatif tuh bisa kita berikan terus-menerus selama nggak toksik ke pasiennya gitu sih. Jadi memang tergantung kita mau targetnya apa gitu. Mungkin Sobat Made juga mungkin ada yang belum tahu atau ada yang udah tahu gitu ya. Berarti bisa aja yang kemo itu sebagai pengobatan pendahulu dulu, dikecilin dulu kankernya biar bisa dioperasi gitu kan. Betul, ada juga yang ya mungkin kalau kanker-kanker yang nggak bisa dioperasi, kanker darah gitu misalnya, berarti memang itu tujuannya lebih ke pengobatan nih utamanya gitu dok ya. Jadi memang kita tadi sebelum kita kasih kemo, kita harus tahu dulu nih rencana kemonya itu target perannya apa. Ada juga jadi nih kita sebutnya neoadjuvan. Neoadjuvan tuh jadi kita melakukan sebelum dia radiasi, misalnya pada nasofaring, atau dia sebelum operasi, misalnya pada kanker payudara yang udah terlalu besar sehingga nggak bisa direseksi langsung, itu kita kecilin dulu. Gampangnya sih seperti itu ya, dengan kemo ataupun terapi sistemik lain. Atau juga adjuvan udah di
operasi tapi mungkin batas sayatannya belum bersih atau ada keterlibatan kelenjar getah benihnya cukup banyak sehingga resiko kambuhnya tinggi. Jadi kita meminimalisir resiko kambuh dengan pemberian kemo namanya adjuvan. Jadi udah ada terapi primer baru kita tambahin kemonya gitu. Ada juga yang memang kemoterapi itu sifatnya primer gitu. Misalnya apa, pada kanker darah atau kanker limfoid kayak limfoma gitu. Maka dari itu tadi contohnya leukemia. Nah, itu memang obatnya ya kemoterapi yang utamanya seperti itu. Jadi kita bilangnya kemoterapinya sifatnya primer. Ada juga yang sifatnya paliatif. Jadi kita tahu nih, oh ini kansernya memang udah stage 4, udah stage 4. Jadi target sembuhnya kecil, jadi kita berikan kemo hanya untuk mengendalikan aja sih dok, biar dia nggak makin progresif kansernya gitu.